Sahabat Katolik terkini, gereja dipanggil untuk tidak tinggal diam menghadapi krisis sosial dan lingkungan. Pesan tegas ini disampaikan Pater Martin Harun OFM dalam seminar nasional memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekaligus menandai 800 tahun Kidung Saudara Matahari karya Santo Fransiskus dari Asisi. Acara ini diselenggarakan oleh Ordo Fratrum Minorum Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia, Sabtu, 9 Agustus, di Ballroom Vincentius Putra, Jakarta Pusat. Lebih dari 400 peserta dari berbagai kalangan hadir dalam pertemuan ini. Dalam pemaparannya, Pater Martin menegaskan bahwa gereja memiliki peran penting memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis. Ia tidak sekadar menyoroti fakta kerusakan lingkungan yang sudah banyak diketahui, tetapi mengajak umat untuk melihat akar masalah yang lebih dalam, termasuk ketidakadilan ekososial akibat ekonomi neoliberal dan sistem oligarki. Mengutip data ketimpangan di Indonesia, Pater Martin mengungkap, 1% penduduk terkaya menguasai hampir seluruh kekayaan negara, 10% menguasai lebih dari 3/4 kekayaan, sementara 60% sisanya hidup dalam kondisi sulit. Menurutnya, perubahan hanya akan terjadi jika ada dorongan spiritualitas yang kuat. Ia merujuk pada Kidung Saudara Matahari Santo Fransiskus yang merangkum 2 sikap utama, minoritas atau kerendahan hati di hadapan Allah, dan fraternitas atau persaudaraan dengan seluruh ciptaan. Dari sikap inilah, kata Pater Martin, tumbuh kesadaran untuk melindungi lingkungan dan menolak eksploitasi manusia demi keuntungan berlebihan. Sebagian warga kita yang punya modal dan teknologi, mereka sepertinya berkuasa, dan berkuasa untuk mengerukumi, untuk mengadakan monokultur, dan dengan produk mereka di pasar membujuk kita semua untuk hidup dengan lebih daripada kita butuhkan. Dan minatnya adalah memang memindahkan uang kita ke dompet mereka. Itu suatu yang boleh dikatakan ekonomi neoliberal yang sangat kuat, yang membawa suatu akibat, dan itu menjadi masalah kita, ketidakadilan ekososial. Suatu kesenjangan yang saya lihat berkembang, yang bagi saya mengerikan, juga berbahaya, dan bukan Pancasilais, tetapi sungguh neoliberal dan semakin sering kita menjadi oligarkis. Saya kira itu suatu tren yang harus kita waspadai, karena kalau kita melihat sebentar dari AI, kalau tanya siapa yang sekarang memiliki kekayaan negara kita nasional, dikatakan 1% menguasai hampir seluruh kekayaan negara kita. Kalau sedikit lebih luas, 10% warga terkaya menguasai 3/4, lebih dari 3/4. Dan dari 90% yang lain, sekarang dengan standar Bank Dunia, World Bank, dikatakan 60% miskin. Kita selalu mendengar 8% karena pakai satu standar yang tidak pernah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi kita, yang sudah keluar dari negara miskin, yang sudah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Dan kalau World Bank pakai standar itu, mereka mengatakan 60% hidup susah. Dan itu juga saya kira sering kita alami. Nah, itu berarti pembangunan kita tidak berhasil untuk melibatkan mayoritas bangsa. Yang dijalankan oleh segelintir orang terutama, dan yang juga terlibat, tentu ada orang terlibat tetapi tidak didukung untuk ikut berkembang, khususnya para petani, yang adalah sebenarnya kelompok terpenting, para nelayan, mereka tetap susah dan hidup miskin. Dan ilmu ekonomi mengatakan kalau suatu negara tidak berhasil
Ya, kalau kita dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan tidak berhasil untuk memperbaiki hal ini, yang melibatkan mayoritas bangsa di dalam ekonomi, kita akan gagal. Ya, gagal menjadi Indonesia emas. Jadi itu satu peringatan yang kita dapat dari ekonom-ekonom yang terbaik. Ya, dan moga-moga dalam 20 tahun ya, kita bisa mengejar hal itu. Tapi tugas saya adalah lebih bicara mengenai sisi spiritual yang bisa membawa kita kepada suatu perubahan. Ya, dan terutama tadi sudah ya, 3 dari antara kita menyinggung ya, madah pujian Saudara Matahari ya, atau Kidung Segenap Ciptaan. Saya rasa memang spiritualitas sangat penting dan kita perlukan sebagai pendukung, karena perubahan yang kita hadapi minta dari banyak orang untuk melepaskan sejumlah kemudahan, yang sejumlah pemborosan, dan itu tidak pernah mudah. Ya, dan kali itu kita memerlukan suatu dorongan dari dalam, suatu spiritualitas yang bisa membantu kita untuk mengatasi. Dan saya mau coba secara sangat singkat merangkum bagaimana saya melihat pesan utama dari kidung ini. Sebagai yang tadi sudah disebut, tetapi saya pertama-tama memperhatikan bingkainya, ayat pertama dan ayat terakhir ya, yang tadi dibawakan. Nah, bertolak belakang dengan budaya kita yang sangat antroposentris. Ya, lagu ini mulai seperti Pancasila kita dengan Allah yang maha tinggi. Ya. Dan Allah yang maha tinggi adalah sekaligus yang maha kuasa, tapi juga yang maha baik. Ya. Dan dia di dalam ayat terakhir dikatakan untuk manusia harus memuliakan dan bersyukur kepada dia. Ya. Hidup bersyukur, hidup mengabdi kepada yang maha kuasa. Dan itu yang kata terakhir yang diungkapkan dengan bagus dalam segala kerendahan. Yang karena dia yang maha tinggi. Kalau kita sebagai manusia menemukan relasi kita itu kembali, ya, kita saya kira bersama dengan Fransiskus akan juga berelasi lain dengan karya ciptaannya. Ya, dan itu poin yang kedua. Fransiskus mengalami kita manusia sebenarnya kurang layak untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu yang dia ungkapkan. Ya, alasannya ia sadar ya bahwa baik syukur maupun pengabdian kita seringkali ya tidak sampai dan ya banyak yang kita melanggar. Dan dia punya keyakinan bahwa tanaman-tanaman ini, ya, hewan-hewan dalam hal itu jauh lebih baik. Mereka dengan mengikuti nalurinya mengabdi penciptanya yang seperti mereka dipanggil. Dan karena itu Fransiskus membutuhkan dalam pujiannya bantuan dari makhluk-makhluk lain. Ya, dia ingin menciptakan suatu kor yang lebih layak. Ya, dan untuk itu dia memerlukan segala ciptaan. Ya, jadi ya, karena itu menjadi suatu pujian segala makhluk yang supaya lebih layak. Dan justru dalam penghargaan yang bagi semua makhluk itu, dia menyebut mereka saudara. Ya, dia dalam kerendahan dia melihat bahwa ini layak menjadi saudara saya. Ya, semua. Ya, dan dari boleh dikatakan minoritas dan fraternitas, ya, merendahkan diri ya, di hadapan Tuhan dan bersaudara dengan seluruh ciptaan. Ya, dia menjadi ikon hidup ramah lingkungan. Ya, dan saya kira spirit itu yang kita perlukan. Ada jauh lebih banyak, tapi saya kira sekarang bukan saatnya untuk membahas semua. Saya mau bicara mengenai 2 momen itu, minoritas dan fraternitas sebagai dasar hidup ekologis dan sosial. Orang yang merendah, yang minor di hadapan Allah,
orang yang bersaudara ya, dengan sesama ciptaan, tidak akan membiarkan jaringan ekosistem runtuh untuk hanya melipat gandakan beberapa jenis hewan dan beberapa tanaman yang bisa dipasarkan dan bisa menghasilkan uang. Tentu kita boleh ambil ya, pertanian tradisional, perkebunan tradisional, mengambil tapi dengan menjaga ekosistemnya. Ya, dan itu yang perlu kita temukan kembali. Ya. Lepaskan ya, profit yang berlebihan yang kita tidak butuhkan. Ya, orang kaya juga tidak tahu harus buat apa dengan apa yang ditumpukan. Ya. Kita harus belajar kembali dari mereka yang mengambil yang perlu sambil menjaga ekosistem, menjaga keluarganya ya, dengan ciptaan. Saya kira itu hal yang sangat penting, mengambil sesuai dengan kebutuhan saya, ya, supaya kita bisa menjaga keseimbangan keutuhan ciptaan, ya, menghormati alam yang punya irama, punya hukum, ya, bukan tanpa aturan, ya, yang kita bisa langgar atau kita bisa dengan racun mungkin mempercepat, tidak boleh, ya, itu sudah terlalu lama merusak tanah dan air dan semuanya yang kita miliki. Dan juga orang yang merendah menghargai sesama manusia sebagai saudara yang bermartabat tidak akan memperlakukannya sebagai tenaga yang boleh dieksploitasi. Dan kalau tidak berguna lagi dibuang, dan kalau dia sudah miskin, ya cukuplah kasih dia derma. Ya, itu tidak menghargai martabatnya. Ya, orang yang ya, dengan rendah hati menghargai sesama akan menghormati hak-hak saudaranya, ya, hak atas hidup bermartabat, ya, atas kerja, atas pendidikan, ya, perlindungan hukum, kesehatan, lingkungan yang sehat. Ya, itu akan ya, kalau sungguh ya, menghayati, menginternalisasi minoritas dan fraternitas, ya, persaudaraan, ya, dan mau merendah ya, di tengah semua. Terus itu saya kira memang suatu dasar yang akan membantu kita untuk ya, kembali kepada suatu pergaulan bersaudara dengan seluruh ciptaan. Pater Martin mengusulkan 3 langkah praktis untuk menumbuhkan semangat ekologis dalam hidup umat. Pertama, membuka mata akan relasi Allah dengan seluruh ciptaan. Kedua, memperbarui ibadat dan pengajaran agama agar inklusif terhadap alam. Dan ketiga, mewujudkannya dalam aksi nyata demi membangun budaya ekososial. Ada ya, beberapa catatan saya di sini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Paus Fransiskus karena dia mengungkapkan semangat lagu ini dalam ensiklika untuk zaman kita. Dengan melihat apa yang sedang terjadi, dia menerjemahkan itu dalam suatu ensiklik yang luar biasa yang dihargai ya, di seluruh dunia. Dan khususnya dalam bab 2 Injil Penciptaan dan bab 6 Pendidikan dan Spiritualitas Ekologis, kita menemukan suatu sarana yang luar biasa kalau kita memakai itu untuk yang boleh dikatakan membuat roh dari lagu ini meresap di dalam diri kita. Dan berkaitan dengan itu, pertama-tama saya ada 3 poin. Pertama, kita masih harus lebih bersungguh-sungguh. Yang sudah 10 tahun, tapi kita belum cukup bersungguh-sungguh membuka mata kita dan mata umat bagi pertama, kedua segi. Pertama, bagi relasi Allah dengan segala ciptaan. Ya, itu yang sangat kita lupa. Kita seringkali mengira Allah hanya sibuk ya, dengan manusia dan keselamatan kita. Ya, padahal ya, kalau kita baca kitab suci, kalau kita melihat lagu seperti dari Fransiskus, Allah sangat mencintai seluruh karyanya, ya, menyelenggarakan seluruh karyanya, ya, dan juga seluruh karyanya
menangkapinya dengan pujiannya. Dan dalam Mazmur di mana-mana ada seperti dalam itu saya kira harus masuk di dalam diri. Dan Paus Fransiskus berusaha untuk menyadarkan kita kembali bahwa agama bukan hanya urusan antara Tuhan dengan manusia. Ya, itu menyangkut seluruh ciptaan. Dan kalau kita melihat dan menghayati kembali dan melihat kembali bagaimana Tuhan prihatin dengan seluruh karyanya, saya kira kita juga dengan sendirinya mulai mengubah sikap kita terhadap karyanya, ya, karyanya yang kudus, yang begitu berharga, yang begitu indah, mengungkapkan keindahannya. Jadi itu yang diusahakan oleh Paus Fransiskus juga dalam Laudato Deum kembali, ya, supaya kita membuka mata kita bahwa Allah berurusan dengan seluruh ciptaannya, dan dari situ kita juga menjadi tergabung kembali, ya, dan akan juga ya, mendekatinya lah, ya, tidak lagi yang mendekatinya sebagai objek yang saya bisa pakai, ya, tapi seperti Fransiskus itu, ya, kerabat kita, kerabat yang sesama kita. Terus itu yang pertama. Nah, untuk mencapai itu, saya sudah lama merasakan suatu pembaharuan ibadat, kebacaan, pelajaran agama, yang juga masih terlalu terfokus kepada Allah dan manusia saja, ya, keselamatan manusia, seolah-olah yang lain tidak usah ikut di dalam keselamatan. Nah, kita memerlukan, ya, suatu pembaharuan ibadat yang inklusif. Dan syukur kita sudah punya tanaman di dalam gereja, tapi jarang pujian mereka dilibatkan dalam pujian kita. Itu seperti hanya hiasan untuk kita, tapi bukan suatu pujian untuk Tuhan. Saya kira juga khotbah-khotbah kita, ya, termasuk khotbah saya sendiri, masih terlalu terfokus kepada manusia dan tidak cukup melibatkan, ya, pengajaran agama. Sekarang syukur, ya, ada kelompok-kelompok yang mulai memikirkan suatu kurikulum yang lebih inklusif, supaya kita menjadi sadar keselamatan tidak ada selain keselamatan kita bersama semua. Ya, tidak ada keselamatan terpisah bagi manusia. Ya, kalau mau selamat, ya, seluruh bumi, selama di bumi, ya, dan kemudian juga di dalam langit dan bulan yang langit dan bumi yang baru, ya, selamat bersama, ya, tidak dengan kebetulan disebut bumi yang baru. Itu yang kedua, sesuatu pembaharuan ketika supaya spirit, ya, yang masuk ke dalam diri kita, ya, tidak tinggal, ya, bayang-bayang, tetapi menjadi nyata, saling membantu menemukan, membumikan spirit ekologis itu dalam tindakan nyata ekologis sosial. Dan itu bisa berbeda-beda, ya, masing-masing orang punya lingkungan, kebutuhan berbeda, tapi, ya, supaya tidak ada orang yang tidak dengan salah satu cara juga melakukan sesuatu, ya, karena dengan melakukan dan banyak orang melakukan, kita mencipta seperti selalu ditekankan Paus Fransiskus satu budaya ekososial, ya, dan kita perlu menuju suatu kebudayaan, karena kebudayaan membuat kita kuat dan itu juga menyebar, itu punya pengaruh, dengan pikiran kita meluas. Dan saya kira hanya sejauh kita berhasil dalam hal itu, ya, suara profetis gereja akan juga lebih mau didengar oleh dunia. Ya, jangan dikatakan Laudato Si tinggal sebuah dokumen, ya, seperti banyak dokumen hanya tinggal dokumen. Ya, mesti menjadi ragi di tengah krisis sekarang. Kemudian, bagaimana gereja, komunitas religius dapat berperan dalam transformasi lebih sistemik. Ya, pertama-tama, ya, saya mau mengatakan kita bukan negara, ya, tidak dapat mandat, ya, untuk politik, ekologi, juga tidak punya modal, ya, pajak tidak masuk pada kita, sehingga, tapi kita terlibat, kita harus terlibat. Dan yang pertama yang saya catat itu sedikit mengulang yang tadi, mengupayakan banyak umat memilih hidup dan bertindak, ya,
ekososial, ya. Hemat olah sampah, solider, penghijauan, apapun yang dilakukan, ya, supaya budaya itu berkembang. Dan budaya itu penting karena juga bisa menjadi desakan untuk pemerintah. Ya, sering diulang oleh Paus Fransiskus. Ya, pemerintah harus didesak. Ya, karena pemerintah sebenarnya ya, punya macam-macam kepentingan. Ya, banyak kepentingan jangka pendek. Ya, padahal ini kepentingan jangka panjang. Ya. Dengan budaya, ya, kita melihat bagaimana budaya banyak orang muda di beberapa negara sekarang menjadi desakan bagi pemerintah. Mereka tidak bisa mengabaikan. Selain itu, gereja diajak membangun kerjasama dengan pemerintah dan agama lain, mendirikan pusat penelitian independen, membentuk tim ahli atau brain trust, serta menyediakan biro hukum bagi masyarakat kecil, termasuk pula mendorong program transisi energi terbarukan, pertanian organik, pendidikan keterampilan, penghijauan, dan redistribusi tanah bagi petani. Pater Martin menegaskan, meski gereja bukan negara dan tidak memiliki modal besar, ia dapat mendorong transformasi sistemik dengan sikap kritis, kerjasama lintas pihak, dan teladan hidup sederhana. Kita mesti sadar bahwa semua yang kita lakukan sebagai grassroots, ya, tindakan kecil, itu semua tidak akan cukup untuk memecahkan masalah. Ya, jauh dari cukup. Karena itu, saya kira kita harus mencari kerjasama dengan pemerintah. Ya, entah itu di daerah, atau nasional, atau internasional, tapi hanya dalam kerjasama seperti itu, kita bisa memberi suatu sumbangan lebih besar, ya, lebih berarti. Dan moga-moga, saya kira ada keterbukaan dalam pemerintah yang baru-baru ini, khususnya Gubernur baru Jawa Barat, ya, banyak mengajak, ya, orang untuk ikut dalam beberapa rencana yang dia miliki. Kerjasama dengan pemerintah. Yang ketiga, di mana kerjasama itu belum ditanggapi, belum bisa, Paus Fransiskus berani mengatakan, tanamkan keprihatinan terhadap tanggung jawab sektor politik. Kalau tidak terpenuhi, ya, kalau melihat tidak terpenuhi, tanamkan keprihatinan terhadap tanggung jawab itu. Bahkan dia memperkuat kemarahan atas ketidakpedulian pihak yang berkuasa. Nah, itu yang kita lihat pada gerakan anak muda di sana, suatu kemarahan mereka. Ya, kalau yang sang putri dari Swedia itu berbicara di PBB, dia marah, ya, karena begitu lambat. Ya, dan yang ke situ beberapa hal yang kita bisa pikirkan untuk mendapat suatu impact yang lebih besar. Kemudian juga ditanya proposal apa yang mesti dibangun oleh gereja dalam koalisi dengan berbagai pihak, ya, nanti pemerintah, tapi juga antar agama. Sekali lagi ya, agama-agama tidak punya mandat itu pada pemerintah, tapi kita mesti hadir. Harus hadir, tidak bisa mengatakan itu diurus oleh pemerintah. Kita harus hadir dengan dua cara, kooperatif, di mana bisa, tapi juga kritis, di mana kita lihat kita harus kritis. Pertama, di mana pemerintah membangun infrastruktur yang memadai. Ya, saya sudah lama merindukan satu infrastruktur untuk sampah. Ya, tidak ada, kecuali mungkin di Banyumas. Ya, di situ sudah ada beberapa tempat. Ya, atau ya suatu ya polisi dalam peralihan energi, di mana itu ada, saya kira kita sebagai gereja dan antaragama mesti mempunyai suatu jaringan kerjasama dengan suatu strategi bersama untuk mendukung pemerintah. Ya, karena dalam infrastruktur apapun ada kontribusi dari kita sebagai rakyat. Dan supaya tidak ada yang enggan untuk pada saat itu ikut dalam suatu, ya, pembaharuan yang mungkin, ya, tapi dengan macam-macam pertimbangan tidak mau. Kita bersama-sama mana sebagai gereja agama kita punya masa, ya, yang sekarang tidak dimiliki oleh pemerintah. Ya, TVRI siapa yang melihatnya? Quran siapa yang membacanya? Semua ada di dalam silonya yang kecil,
kelompok WA-nya, ya, sehingga sekarang sangat sulit bagi siapapun untuk mempengaruhi massa. Nah, kita pada setiap perjumpaan di masjid, di gereja, yang bisa, itu suatu kesempatan yang perlu kita pakai kalau ada yang acara atau tindakan pemerintah yang perlu segala dukungan. Tapi sekaligus saya rasa juga kita memerlukan, saya kira sebaiknya antaragama, suatu pusat penelitian nasional independen. Ya, karena ya pemerintah punya penelitiannya, tetapi pasti punya juga kepentingan dalam menyampaikan apa yang ditemukan. Ya, melihatnya dari matanya sendiri, kita juga mau melihatnya secara independen dari, ya, kita mesti bertanya, ya, bagaimana krisis berkembang dan apakah kebijakan dari pemerintah memadai untuk menghadapi itu, ya, atau kurang, dan apakah cara yang dipakai memang sesuai dengan nilai-nilai kita, ya, nilai martabat manusia, nilai ya hak kerja, ya, dan nilai-nilai lain. Jadi kita memerlukan dan mungkin kerjasama dengan institusi akademis yang sudah ada, ya, Universitas Islam Negeri dan Depok yang sangat punya perhatian untuk lingkungan, ya, Universitas Ahmad Jaya di Yogyakarta. Tapi perlu ada penelitian independen sehingga bisa lebih bersuara, ya, tidak ya suara kebetulan orang ini orang situ bersuara, tapi supaya ada yang lebih berwibawa seperti umpamanya ada di Pontifical Academy of Science, ya, di situ ada bioscience yang merupakan institut penelitian, ya, Laudato Si adalah satu buahnya, ya. Sekarang ada juga suatu observatorium keadilan iklim gereja-gereja selatan, ya. Tapi kita memerlukannya nasional juga. Itu ya satu proposal kedua. Kita juga memerlukan dan mungkin berkaitan suatu brain trust. Sebagai gereja atau sebagai agama kita bisa menolak suatu kebijakan pemerintah, tapi jangan hanya sampai ke situ. Ya, pemerintah tetap punya tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kita harus mampu untuk memikirkan suatu strategi alternatif. Mengusulkan kita tidak bisa melaksanakan, tetapi kita akan lebih membantu pemerintah kalau tidak hanya mengatakan no, tetapi ini jalan yang akan lebih baik. Jadi suatu brain trust. Yang saya juga usulkan, kita memerlukan biro hukum. Ya, dalam banyak penelitian AMDAL, rakyat tidak berdaya, tidak diwakili. Kita memerlukan sebagai yang kerjasama agama, kerjasama dengan biro hukum yang membantu, yang punya pengalaman. Itu ya beberapa usul untuk yang menjaga kita bisa menuju keadilan yang lebih besar. Terakhir, dalam konteks keadilan sosial ekologis, apa yang bisa kita lakukan bersama, ya, lagi gereja, masyarakat, antar agama, dalam mengatasi krisis ekologi. Ya, di sini tentu bisa menyebutkan 100 hal, tapi yang menarik bagi saya dulu sering ke daerah dan melihat di daerah terpencil, bergantung dari desa yang dihidupkan malam dan pagi mati lagi, sangat mahal. Ya, tapi ada juga tempat yang bisa mengatasinya dengan menemukan sumber daya alam, entah air atau apapun. Dan saya kira itu bisa kita bantu percepat. Di situ akan ada contoh-contoh bagaimana di skala kecil, lokal, masalah energi bisa dipecahkan untuk listrik. Ya, pihak diesel itu sebagai backup kalau nanti rusak, tetapi bahwa di situ kita membantu dalam suatu peralihan lebih cepat ke energi baru. Satu hal lain di mana sudah ada pengalaman penyuluhan pertanian organik. Ya, keadaan banyak tanah sudah rusak dan memerlukan suatu pendekatan lain. Saya kira di situ dalam kerjasama dengan banyak pihak kita bisa aktif. Pendidikan keterampilan, ya, untuk
kaum miskin melihat peluang kerja, tidak apa di situ mengadakan pendidikan keterampilan khususnya untuk perempuan. Seringkali punya tanggung jawab lebih besar untuk keluarga, dan tapi tidak bisa masuk di lapangan kerja. Ya, tentu penghijauan bisa di mana-mana, tapi saya kira lebih keadilan khususnya di daerah yang padat, miskin, yang di mana ada ide di sini tidak ada tempat, di situ menemukan tempat untuk, yang saya kenal dekat sini, di dekat Keramat ini, satu lorong dulu jelek, sekarang hijau. Nah, ada salah seorang yang bisa menginspirasi mereka, hal-hal kecil, tapi di situ kita bisa bergerak. Tapi yang terakhir yang saya mau sebutkan, itu tak mungkin terlalu besar, tapi redistribusi tanah. Dan mungkin juga berkaitan dengan ulang, yang dijanjikan oleh pemerintah Jokowi, tapi hanya membagi sertifikat, tidak ada redistribusi. Bahkan keadaan para petani pada akhir pemerintahannya lebih buruk, ya, karena 62% petani gurem, jadi sudah tidak menguasai tanahnya lagi. Yang dalam keadaan kemiskinan mereka harus melepaskan, ya, dan apa yang ada paling setengah hektar. Yang tidak mungkin suatu keluarga bisa hidup sejahtera di situ. Saya kira ini kalau mau melibatkan sekelompok terbesar di dalam bangsa kita, di dalam ekonomi, perlu redistribusi tanah. Dan entah dengan cara mana, tapi kalau kita tidak muncul dari bawah, ya sepertinya juga tidak bisa mengharapkannya untuk sementara dari pemerintah, tapi mungkin pemerintah mau terlibat kalau kita punya proposal dalam hal ini. Itulah yang beberapa hal yang saya rasa gereja bisa berperan untuk menuju suatu keadilan ekososial yang lebih baik. Seminar ini mengingatkan kita bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga menggerakkan hati dan tindakan untuk menjaga bumi serta memperjuangkan keadilan bagi semua ciptaan.